Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya akan coba untuk demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebikin website sistem inventaris. Untuk fiturnya itu nantinya akan ada dua role petugas dan juga ada role user. Nantinya di petugas ini dia bisa memanage data barang, data kategori barang, kemudian bisa melihat data transaksi ya, data transaksi peminjaman. Lalu di bagian data user itu nantinya dia bisa melihat data inventaris, dia bisa melihat data barang yang tersedia gitu ya. Jadi dia bisa melihat data barang, data stok dan lain sebagainya nanti. Kemudian ada fitur peminjaman. Jadi nanti si user ini itu bisa melakukan peminjaman apabila barang tersebut tersedia gitu ya. Dan untuk metode peminjaman itu nantinya itu dia melakukan scanning ya. Jadi si user itu akan melakukan scanning terhadap uh, QR code dari tiap-tiap barang gitu. Jadi tiap-tiap barang itu akan mempunyai QR code-nya masing-masing. Seperti itu. Selain peminjaman itu juga ada fitur pengembalian nantinya. Dan untuk fitur peminjaman ini itu selain dia men-scan data QR code dari barang tersebut, dia juga si user ini diminta untuk melakukan upload ya. Dia kalau di device desktop itu nanti dia akan upload, tapi kalau di mobile itu nanti dia akan capture itu. Jadi nantinya sistem kita akan secara otomatis mendeteksi data nick dan namanya. Kita menggunakan OCR di sini. Oke, kita akan lihat aja websitenya. Jadi ya ini adalah websitenya. Kita bisa lihat kita udah ada di halaman loginnya. Jadi untuk di halaman login itu kita mengambil data email, data password gitu ya. Kemudian di sini ada button untuk melakukan registrasi seandainya si user tersebut belum memiliki data akun gitu. Seperti ini. Nanti saya akan demokan proses registrasinya. Sekarang kita akan login dulu. Yang pertama itu mungkin kita akan login dulu ke admin ya. Saya akan coba login dulu ke admin. Nah, oke. Kita udah ada di dashboard admin. Untuk dashboard adminnya seperti ini. Jadi menu-menunya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada dashboard, kemudian ada kategori barang, lalu ada data barang, kemudian data transaksi, laporan dan pengaturan. Untuk di data dashboard itu nantinya kita akan menampilkan beberapa data info box di sini. Jadi kita bisa lihat ada berapa total barang. Untuk data total barang ini itu diambil per stok ya. Jadi maksudnya itu katakanlah kita punya satu tipe barang ya. Misal meja meja belajar gitu ya. Kemudian di meja belajar ini kan dia punya data stoknya. Jadi kita bisa tahu kita punya atau di gudang kita itu kita punya sebanyak 900 meja belajar. Nah, nantinya yang akan kehitung itu jumlah barangnya tadi. Misal kita punya dua item gitu ya. Kita punya meja belajar dan juga ada kursi gitu ya. Nah, untuk meja belajar itu kita punya 500, kemudian untuk kursi kita punya 400. Jadi total barangnya nanti itu akan 400 karena kita ambil jumlah barangnya, bukan jumlah jenis barang gitu ya. Lalu di bagian sini itu ada total barang dipinjam. Jadi untuk total barang dipinjam itu sama aja ya, sama seperti mekanisme yang ada di total barang tadi. Kita hitung uh, stoknya tadi, kita hitung jumlah yang dipinjamnya itu. Jadi bukan dari jenisnya tadi. Kemudian di sini itu juga sama, jadi kita kurangin aja ya total barang dikurangin dengan barang yang dipinjam seperti itu. Kemudian di bagian bawah info box itu kita tambahkan info card ya. Di sini itu ada aturan peminjaman barang seperti itu. Lalu kita masuk ke menu kategori barang. Nah, untuk di menu kategori barang itu fungsi utamanya adalah melakukan manajemen data kategori. Jadi di sini kita bisa tambahkan kategori baru. Misal gini ya, kita tambahkan. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada satu kategori baru. Kita bisa lakukan pengeditan di sini. Nah, datanya udah keedit dan juga kita bisa melakukan penghapusan seperti itu. Oke, kita akan coba tambahkan ya buat demo. Oke, seperti ini. Lalu kalau kita masuk ke bagian data barang, terus kita bisa lihat di menu data barang itu ada menu untuk melakukan manajemen data barang ya. Kita bisa lihat di sini itu ada ID barang, tanggal submit, foto barangnya, nama barang, kemudian ada jumlah barangnya, kemudian ada kondisi, lalu ada kategori barang. Nah, data kategori ini itu kita ambil dari menu kategori tadi. Kemudian terakhir itu ada QR code-nya. Jadi setiap barang, setiap jenis barang itu nantinya akan punya QR code-nya masing-masing seperti itu.
Lalu di bagian action itu kita bisa melakukan pengeditan data barangnya ya. Kita bisa melakukan pengeditan seperti mengubah namanya, jumlahnya, kategori, kemudian kondisi dan fotonya. Lalu ada menu hapus dan terakhir itu ada menu cetak QR code. Jadi kalau kita klik cetak, nantinya QR code-nya bisa dicetak ya. Kita bisa cetak, kita bisa print seperti itu. Kemudian di sini ada menu tambah barang ya. Jadi kita bisa tambahkan barang baru. Misal kita pengen ambil kulkas gitu ya, kulkas Sharp ya. Kemudian jumlah barangnya itu mungkin 10. Kemudian untuk kategori, nah di sini kita bisa pilih. Jadi untuk data kategori yang tersedia itu ada perlengkapan dan juga tes. Nah tes ini tadi itu muncul karena kita memang udah nambahin datanya di sini seperti itu. Nah kalau kita tambahkan tes baru misal gini ya, kita tambahin tes baru dan kalau kita masuk ke data barang kemudian kita refresh, itu untuk data kategorinya udah muncul di sini seperti itu. Oke, kita akan coba tambahin data barang baru. Di sini itu mungkin kita masukin tes, kemudian kondisinya itu normal. Kemudian untuk foto barang kita bisa inputkan ya. Oke, seperti ini. Jadi kita simpan. Nah, data barangnya udah secara otomatis kesimpan. Dan kalau kita coba perhatikan di bagian ID barang itu kita bisa lihat untuk ID barangnya itu kita gunakan ini ya, dua chart pertama dari ini dari nama barangnya. Jadi kalau kita masukin nama barangnya itu kulkas Sharp gitu ya, itu nanti dia akan ambil KS gitu. Sedangkan untuk angka 4 angka di belakangnya itu random ya, random berdasarkan timestamp gitu. Kemudian di sini ada tanggal submit, foto barang, nama barang, jumlah barang, ada juga kondisi, kategori dan QR code-nya seperti itu. Jadi itu untuk manajemen data barang ya. Dan selanjutnya itu di menu transaksi. Jadi untuk menu transaksi ini menu di mana kita menampilkan data transaksi peminjaman. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada filter data. Jadi kita bisa memfilter data. Misal kita pengen tahu peminjaman di hari ini gitu ya. Jadi kita bisa select seperti ini. Jadi nantinya data yang muncul itu hanya data yang memang dipinjam di hari ini seperti itu. Dan kita bisa select misal kita pengen lihat data bulan ini, peminjaman bulan ini. Jadi kita bisa atur di sini seperti ini. Jadi nantinya seluruh data peminjaman yang dilakukan di dalam kurun waktu 1 bulan ini itu nantinya bakalan ditampilkan. Nah, kenapa kita bikin metode filternya itu berdasarkan tanggal seperti ini? Jadi ada range waktu gitu ya. Jadi bukan seperti yang ada di Figma yang datanya itu ditampilkan per bulan. Itu saya pikir kalau kita gunakan metode range waktu itu nantinya akan lebih fleksibel. Jadi nggak terpaut ke bulan aja gitu ya. Jadi kita bisa filter per minggu, per hari, per 2 hari, per bulan, per tahun gitu. Jadi filternya itu lebih fleksibel. Oke, selain data filter itu kita bisa lihat untuk tabelnya itu ada foto barangnya, kemudian nama barang, jumlah barang yang dipinjam seperti ini. Jadi untuk peminjamannya itu dia bisa ditentukan nantinya sama si user. Jadi si user itu mau meminjam berapa ya dari total barangnya gitu. Misal dari total barang 100 dia mau pinjam 10 seperti itu. Jadi otomatis nantinya di bagian inventory itu 10 barang itu udah secara otomatis kepinjam gitu ya. Jadi peminjam selanjutnya itu hanya bisa mengambil 90 barang seperti itu. Lalu ada kondisi barang, kemudian kategori barang, ada nama peminjam di sini. Untuk nama peminjam itu ada namanya ya, nama yang kita ambil dari data NIC, dari scanning data NIC. Kita gunakan OCR. Lalu ada NIC-nya di sini. Seperti itu. Jadi ini data dummy ya sebelumnya. Kemudian di sini itu ada data yang saya scan berdasarkan KTP di internet seperti itu. Kemudian ada tanggal peminjaman ya. Lalu di sini itu ada tanggal pengembalian. Jadi itu ada batas pengembalian. Karena memang di bagian user nantinya ketika dia melakukan peminjaman, dia itu kan bisa menetapkan kapan dia mau melakukan pengembalian gitu ya. Atau batas peminjaman seperti itu. Lalu di sini ada status. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada status dikembalikan dan juga sedang dipinjam seperti itu.
Kemudian di sini itu ada tanggal pengembalian. Jadi nantinya kalau datanya itu udah dikembalikan atau data barangnya itu udah dikembalikan sama si user, itu nanti data tanggal pengembaliannya akan muncul di sini. Seperti itu. Lalu kita bisa lihat di bagian action itu ada action detail ya. Jadi kalau kita cek di sini, itu nantinya akan dimunculkan data seperti ini. Jadi di situ itu ada nama barang, fotonya, kemudian jumlah barang yang dia pinjam, kemudian tanggal kembalinya, lalu ada data NIK dan juga nama lengkap, kemudian ada foto KTP dan juga ada status di sini. Masih ada data lain, tapi karena memang status dari peminjaman ini masih dipinjam, itu data yang ditampilkan hanya segitu ya. Nah, kalau kita coba cek di data peminjaman yang udah dikembalikan, seperti ini. Jadi untuk data oke, sorry, ini data dummy, kita cek yang di sini. Oke, kalau untuk data yang udah dikembalikan itu sama seperti tadi, itu ada nama barang, foto, jumlah barang yang dipinjam, kemudian ada tanggal peminjaman, lalu ada NIK, nama lengkap, kemudian ada foto KTP, ada status, kemudian ada tanggal pengembalian dan juga ada foto pengembalian, seperti itu. Oke, itu untuk menu data transaksi. Kemudian menu laporannya. Nah, untuk di menu laporan itu tabelnya sama ya, sama dengan yang ada di tabel data transaksi. Bedanya di sini tidak ada actionnya. Jadi di bagian data laporan itu si admin itu bisa melakukan apa ya? Dia bisa memantau data aja di sini. Selain itu dia bisa melakukan ekspor ke PDF gitu ya. Jadi di sini ada filter. Kita bisa atur. Misal saya pengen filter tanggal yang mau saya ekspor itu peminjaman di tanggal 24 seperti ini. Jadi nanti data peminjaman yang dibikin di tanggal 24 itu akan ke ekspor. Kita bisa ekspor PDF seperti ini. Jadi data PDF-nya udah secara otomatis ke bikin. Kita bisa lihat datanya seperti ini. Oke, itu untuk data laporan. Nah, terakhir itu ada data pengaturan. Jadi untuk di menu data pengaturan ini, si admin bisa melakukan manajemen data website, mulai dari web title dan juga web icon. Misal saya pengen ganti web iconnya ya, jadi kita coba pilih web iconnya. Misal saya pengen ganti dengan yang ini, saya simpan. Nah, kita bisa lihat untuk data web iconnya udah berubah seperti itu. Kemudian untuk data web title ini kita tampilkan di bagian loginnya ya, login dan registrasi. Ini kan defaultnya ya, yang saya bikin sistem inventaris barang Banjar Petangsari, Petang Suci gitu ya. Nah, nantinya kalau kita ganti seperti ini, Petang Suci 2, kita coba simpan. Terus kalau kita coba cek di bagian ini ya, di bagian login, itu kita bisa lihat untuk iconnya udah berubah, kemudian untuk web title-nya juga udah berubah. Di bagian registrasi juga begitu. Sekarang kita akan login lagi, masih ada satu menu yang mau saya demokan. Jadi untuk menu selanjutnya itu, tapi sebelum itu kita kembaliin dulu ini ya. Oke, seperti ini. Lalu di menu profile. Jadi untuk menu profile itu menu di mana si user dan admin itu bisa melakukan perubahan data ya. Misal dia pengen melakukan perubahan email dan juga melakukan update password di situ. Jadi itu bisa dilakukan di menu profile ini. Oke, itu aja untuk menu admin. Selanjutnya kita akan ke menu user. Oke, sekarang kita udah ada di menu user. Jadi untuk menu user itu ada 3 menu, ada dashboard, ada inventaris, dan juga ada peminjaman. Untuk dashboard itu kita tampilkan 2 data info box dan 1 info card ya. Yang pertama itu total barang yang dia pinjam. Jadi nantinya sistem akan melakukan penghitungan ya. Dia bakalan melakukan penghitungan data barang berapa total barang yang masih dia pinjam seperti itu. Dan juga di sini ada berapa total peminjaman yang mendekati deadline. Nah, untuk data deadline ini kita ambil atau kita kategorikan dia itu udah mendekati deadline atau belum. Itu kalau data pengembaliannya itu kurang dari 2 hari lagi seperti itu. Jadi kalau kurang dari 2 hari atau sama dengan 2 hari, misal 2 hari lagi itu batas waktunya, itu nanti dia akan kehitung di sini. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu data inventaris. Nah, untuk di menu data inventaris itu kita bisa lihat itu nantinya akan kita tampilkan data barangnya. Jadi ada foto, lalu ada nama barangnya, jumlah barang, kemudian kondisi, lalu ada kategorinya. Dan terakhir itu ada status. Jadi nantinya di sini itu tersedia dan tidak tersedia.
Jadi kalau dia tersedia itu nanti akan ditampilkan berapa total data barang yang masih bisa dipinjam gitu ya, atau yang masih bisa tersedia, yang masih tersedia. Lalu di bagian peminjaman. Nah, untuk bagian peminjaman ini nantinya kita akan tampilkan seluruh data peminjaman dari si user tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada semacam history atau data detail peminjaman ya. Jadi ya kita bisa lihat di sini itu si user ini itu udah melakukan beberapa peminjaman, 3 diantaranya itu udah dikembalikan dan ada 1 data peminjaman yang belum dikembalikan seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini foto barangnya, nama barang, kemudian berapa jumlah barang yang dia pinjam, kondisi, kemudian kategori, tanggal peminjamannya kapan, batas pengembalian, kemudian ada status, lalu ada tanggal pengembalian dan juga ada action. Nah, untuk data action ini itu nantinya kalau seandainya data peminjamannya belum dikembalikan, itu nanti di sini akan muncul button kembalikan. Nah, fungsinya di sini adalah untuk si user itu bisa melakukan pengembalian ini ya, bisa memproses data pengembalian peminjaman seperti itu. Untuk data peminjaman barang itu nantinya karena dia melakukan scanning ya, uh, karena dia prosesnya dia akan ketika kita klik di sini itu kameranya saya tutup ya, kamera webcam seperti ini. Nah, nantinya dia akan ngebuka semacam modal gini. Jadi si user itu melakukan scanning terhadap data QR code yang ada di barang tersebut. Seperti itu. Nanti saya akan demokan di mobile ya. Oke, kita akan demokan di bagian kembalikan barang dulu ya. Jadi kita klik di bagian kembalikan barang seperti ini. Jadi nantinya akan ditampilkan form seperti ini. Jadi untuk data nama barang, jumlah, kemudian tanggal kembali, nick dan nama lengkap itu dia berdasarkan data yang udah kita simpan ya. Nantinya si user itu hanya perlu menginputkan atau memasukkan data dokumentasi pengembalian barangnya. Jadi kita masukin gambarnya, misal seperti ini. Kita kembalikan. Oke, di sini udah berhasil, jadi pengembalian barang berhasil seperti ini. Nah, jadi kalau kita ke dashboard itu kita bisa lihat sekarang udah 0 ya barang yang dipinjam, dan barang yang mendekati deadline, peminjaman yang mendekati deadline juga udah 0. Nah, kita akan coba ke bagian mekanisme inventarisnya di sini. Jadi kita bisa lihat di data barang meja belajar itu kan total barang yang memang ada di inventaris itu kan ada 900 dan tersedia 500. Itu artinya barang ini belum dipinjam sama sekali gitu ya. Jadi masih lengkap di gudang gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melakukan peminjaman, misal kita pengen melakukan peminjaman di sini. Oh sorry, nanti ya. Karena memang kita butuh ya benar, kita butuh scan ya. Ya, kita nantinya karena prosesnya dia akan scan ini ya, scan kamera. Saya akan demokan di mobile aja nanti ya. Oke, next kita akan demokan proses registrasi. Jadi kalau kita coba cek di database, itu saya udah punya database sistem inventaris kantor. Kita bisa lihat di data user itu kita cuma punya 1 data user di sini. Satunya itu data admin. Kita coba bikin data user baru. Misal ini. Oke, kita coba kita oh sorry. Ini masih ada problem ya di bagian data registrasi itu data label buttonnya itu masih login. Ya seharusnya ini registrasi ya. Saya akan perbaiki nanti. Kita bisa lihat tadi udah muncul pop-up yang menyatakan bahwa proses pendaftaran udah berhasil, dan kalau kita cek di bagian data user itu datanya udah muncul di sini. Dan kalau kita coba melakukan login ke data user tadi, nah kita udah berhasil login gitu ya. Oke. Oke, seperti itu. Oh ya, untuk
proses yang bisa saya demokan di desktop itu seperti tadi ya. Jadi ada proses login, registrasi, kemudian ada proses manajemen admin, bisa melihat data transaksi peminjaman, melakukan perubahan data web, dan juga bisa memanage data barang dan kategori. Kemudian untuk data user itu ada proses inventaris, dashboard inventaris, kemudian pengembalian barang udah saya demokan. Tinggal data peminjaman lagi ya. Nanti akan saya bikinkan video terpisah menggunakan device mobile karena memang kita melakukan scanning QR code nantinya. Dan yang mungkin untuk apa ya? Untuk entity ARD-nya ya, ini entity relational database itu entity apa ya, sorry saya lupa juga nih kepanjangan, tapi ARD-nya udah kita bikin di sini. Kemudian untuk digital flow data, sorry, diagram flow data udah kita bikin juga di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk video demonya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Nanti tambahannya akan saya bikinkan video terpisah di handphone ya, atau mobile.